Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Saya Kalnatu yang Rini, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya sangat bersyukur bisa berbagi pengetahuan yang saya miliki serta berdiskusi dengan hadirin sekalian pada hari yang cerah ini. Tema yang saya angkat hari ini adalah analisis sinetron Indonesia berjudul Asmara Gen Z dalam konteks kehidupan anak remaja dan terkait penyakit mental. Faktanya, menurut data dari WHO, 1 dari 7 anak berusia 10-19 tahun di dunia mengalami masalah kesehatan mental. Angka yang cukup mengejutkan, bukan? Dan di Indonesia sendiri, survei INAMHS 2022 menunjukkan bahwa 34,9% remaja kita atau sekitar 15,5 juta orang menghadapi masalah yang serupa. Melalui pidato ini, saya ingin meningkatkan kesadaran kita semua terkait isu ini. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mengenali sinetron Asmara Gen Z yang tayang pada 2023 ini. Sinetron ini mengisahkan kehidupan percintaan dan kehidupan sehari-hari remaja Gen Z di Indonesia. Dengan terfokus pada dinamika asmara yang penuh drama di dalamnya, tekanan sosial dan tantangan emosional. Apa yang membuat sinetron ini menarik? Sinetron ini mengangkat isu-isu seperti kecemasan akibat ekspektasi tinggi dari keluarga atau teman, depresi dari kegagalan hubungan yang dijalani, dan isolasi emosional yang sering dipicu oleh penggunaan media sosial yang berlebihan. Misalnya, karakter utama yang mengalami kecemasan sosial saat gagal dalam ujian, yang ditampilkan dengan adegan yang dibuat dengan realistis. Sinetron ini populer di kalangan anak muda karena dirasa relate dengan pengalaman mereka, namun juga memberikan pesan yang bersifat edukatif tentang pentingnya dukungan mental. Dalam konteks remaja Gen Z, sinetron ini sangat relevan karena mereka hidup di era digital yang penuh tekanan. Tekanan sosial seperti ekspektasi untuk sukses di sekolah atau memiliki hubungan yang sempurna sering tanpa disadari memicu penyakit mental. Berdasarkan data INAMHS, masalah kesehatan mental di kalangan remaja Indonesia mencakup beberapa hal. Contohnya, depresi, gangguan kecemasan, stres pasca trauma, dan lain sebagainya. WHO juga menambahkan bahwa masa remaja adalah masa di mana terjadi perubahan fisik, emosional, dan sosial. Sinetron ini menunjukkan bagaimana asmara yang gagal bisa memperburuk isolasi, di mana remaja merasa sendiri dan kesepian meskipun dikelilingi oleh teman. Ini bukan sekedar cerita fiksi saja, tetapi ini bentuk refleksi nyata dari survei yang menunjukkan bahwa 15,5 juta remaja Indonesia menghadapi tantangan yang serupa. Tentunya, penyakit mental semacam ini berdampak sangat besar pada kehidupan remaja Gen Z. Kecemasan bisa membuat mereka sulit untuk fokus, depresi yang berdampak pada pengurangan motivasi, dan isolasi emosional yang meningkatkan resiko perilaku berbahaya seperti kenakalan remaja, salah pergaulan, bahkan hingga berdampak ekstrim seperti penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam sinetron ini juga memberikan contoh penyelesaian seperti karakter yang dibuat belajar mencari bantuan dari keluarga atau profesional. Ini bisa mengurangi prasangka buruk terhadap kesehatan mental yang sering dianggap sebagai kelemahan. Faktanya, dengan membicarakannya secara terbuka, tentunya meningkatkan pentingnya kesadaran untuk mencegah meluasnya penyakit mental tersebut. Data WHO juga menekankan pentingnya melindungi remaja dan akses layanan kesehatan mental yang bisa dimulai dari diskusi semacam ini. Oleh karena itu, dari sinetron ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan biarkan tekanan asmara atau sosial membuat kita terjebak dalam isolasi. Mari kita dorong diskusi terbuka tentang pengalaman pribadi dan jangan ragu mencari bantuan profesional seperti psikolog. Sinetron seperti Asmara Gen Z adalah hiburan edukatif yang bisa menjadi pintu masuk untuk kesadaran yang lebih besar. Dengan memahami dampak ini, kita bisa membangun generasi yang lebih kuat dan sehat secara mental. Sebagai penutup, saya ingin memberi kesimpulan bahwa sinetron Asmara Gen Z
bukan hanya tentang cinta dan drama, melainkan tentang pentingnya kesehatan mental di era Gen Z. Dengan data dari INAMHS dan WHO, kita tahu bahwa 34,9% remaja Indonesia dan 1 dari 7 anak global menghadapi tantangan ini. Dan itu bisa diatasi dengan kesadaran bersama, memberi dukungan, dan melakukan tindakan. Mari kita jadikan ini sebagai ajakan bagi remaja, bicarakan perasaan Anda. Dan bagi orang tua, dukung anak-anak kita. Mari kita bersama-sama refleksi dan ambil langkah positif. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pidato ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya berkata dan bertindak. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.